tidur terus datang badai, kita harus bangun langsung buang buang parasut. Walaupun lagi tidur itu baru jam 7 baru istirahat. Itu tidur jam 9 baru tidur. Jam 10 ada badai datang. Harus bangun. Nanti jam 2 ya kerja lagi. Jam 2 kerja lagi. Jadi balik lagi di Siwang Channel. Kali ini bersama saya Angga Imex sebagai narator. Jadi di sini kita bersama Mas Chandra. Onet. Chandra Onet. Facebooknya @aja Chandra Onet ya. Tuh, nanti kita disebut Facebooknya Mas Chandra biar kita tahu bagaimana sih kesehariannya Mas Chandra Onet. Sekarang Mas Chandra ini kerjanya di mana, Mas? Di laut. Di laut, Pak. Jadi di laut nelayan, Mas ya? Nelayan. What the hell? Nelayan, Pak. Jadi nelayan, bayangin dulu ya. Di laut nelayan, ada ombak. Nah, aku nggak bisa kerja di situ. Itu di situ kerja di situ sampean swasta, Pak? Emang dari rumah ya kan? Dari rumah karena nggak ada biaya kan. Oh, berarti masuk ke laut kan lumayan murah lah, masuk ke laut. Oh, lebih murah jadi? Lebih murah. Nggak terlalu besar lah kalau. Sampai dari rumah itu habis berapa? Pertama buat bayar buat proses ininya itu 2,5 juta itu buat bikin PST. PST sama ini paspor. Sama paspor, terus tiket sama ininya bayar minjem dari kantor. Minjem dari kantor. Minjem. Totalnya semua 600, minjemnya $600. $600 sama dengan itu 6 kali 15 berarti sama 6 jutaan, berarti 7 jutaan lah. Lebih berapa sih, Mas? $600? $600. Ya sekarang $600 tinggal dikalian aja. Tadinya per 15.000 berapa? 15.000 kali 600. Ya sekian aja lah. Ya udah. Sekian aja ya. Inilah. Gak tahu. Jadi lebih banyak yang resmi kayak aku berarti ya. Aku dulu habisnya 50 juta. 45 juta. Mahal ya? Iya. Jadi sampean di laut itu lebih murah. Aku baru tahu itu, guys. Jadi di laut itu lebih murah daripada di darat. Nah, tapi kita tanya dulu, ulik dulu apa sih pekerjaannya. Pasti lebih beda gitu kan. Iya. Jelas. Aku udah takut kalau bahas-bahas laut gitu. Jadi pertama di laut itu kita tanya soal pekerjaan, itu pekerjaannya gimana, Mas? Kalau di tempat sampean itu gimana? Pertama bangun jam 2 siang. Jam 2 siang kerja, mulai ke tank kerja. Iya. Jam 2 siang, jam 5 makan. Jam 5 makan dulu. Oke, terus Langsung kerja lagi. Jam 12 makan lagi. 12 malam. Jam 12 malam. 12 malam makan. Kerja lagi terus. Nggak tidur. Ya enggak bisa tidur, harus kerja. Terus langsung sampai jam 7. Sampai jam 7 pagi baru istirahat. Jam 7 pagi. Gini, Mas, bentar. Aku jam 7 pagi tidur itu biasanya baru bangun biasanya ya. Nah, terus apa nggak pusing gitu, maksudnya nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur pasti kan, Mas, biasanya. Iya, biasanya. Nggak mungkin lah kita baru capek-capek terus Langsung tidur. pagi-pagi jam, nggak mungkin. Pasti sama melakukan hal yang buat biar bisa bikin tidur biasanya ngapain? Ya paling lihat video dulu, lihat film FTV, ngibur diri sendiri lah. Oh, berarti masih enak ya, ada sinyal di sana berarti? Enggak ada. Itu kan video downloadan. Itu video download. Itu download semua sebelum berangkat, kita download berapa ratus. Jadi sebelum berangkat kita kan ngambil video mungkin ya. Iya. Download gitu. Wah, ini ada sebuah fakta, guys. Di laut itu nggak bisa pakai ponsel buat ngubungin Keluarga atau pacar atau
Wah, sampai super banget tadi, udah betah bisa di sana. Yang pertama, menurut aku itulah kalau kendala bagi semua orang yang istilahnya butuh sosmed atau apa itu, yang masalah sinyal itu Mas. Iya. Itu di lautnya berapa bulan? Di laut berapa bulan? Ya kadang 6 bulan, kadang 5 bulan mau. Jadi intinya setahun itu 3 kali ya? 2 kali ya? Setahun 2 kali sandar ya? Iya, 2 kali sandar. Setahun darat anjir. Setahun darat 2 kali. Dia merasakan daratan 2 kali, dan ini untung kita ketemu sama Mas Chandra ini pas. Jadi kita bisa tahu ke perjalanan hidup seorang nelayan. Benar. Jadi begini, jadi hidup di seorang nelayan itu tidak segampang atau tidak semudah yang kita bayangkan. Itu kan begitu ya. Apalagi belum ada yang, maksudnya di laut itu lebih bahaya kalau sih menurut aku kan. Jadi pernah ada kejadian apa Mas, maksudnya yang paling seru di situ waktu di laut? Kan pasti sama udah berapa tahun sih di laut? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu pasti ada momen dimana wah ini keren banget nih di laut sini, atau waktu berbahayanya atau apa itu pernah nggak? Waktu di laut. Kalau waktu mampir ngisi solar apa? Enggak, maksudnya waktu di laut itu ada pernah kejadian apa di laut itu? Ngalamin kejadian gitu. Yang sampai sekarang tuh nggak dilupain. Ada nggak? Apa sih ya? Berarti sampean aman-aman aja lah mungkin. Ya udah terbiasa mungkin ya. Kalau aku ada badai udah gini Pak. Jadi Udah. mungkin karena kalau misalnya ada kejadian pun juga karena udah terbiasa, jadi dianggap Ya udah. kayak dianggap sebuah permainan aja gitu. Iya. Kalau aku udah panik Pak, udah pegangan jangkar itu udah kalau ada badai gitu. Makanya kok maksudnya ada nggak sih yang benar-benar bikin wah takut banget nih aku, apa ada ombak gede gitu gimana? Enggak Pernah berarti ya? Enggak. Wah berarti alhamdulillah Mas Chandra beruntung gitu loh. Dan bisa nyandar lagi gitu selamat dengan bisa ngabarin orang tua. Wah, kalau aku udah nggak bisa Pak, udah sehari aja nggak ada kabar. Paling sedihnya yang saya ingat nih, paling yang sedihnya paling sedih Lebaran di tengah-tengah laut, paling sedih pas hari Lebaran di tengah-tengah laut, sampai banyak ada yang nangis, ingat istri, ingat anak kan, ingat orang tua. Tahu sendiri Lebaran gak ada komunikasi apa, tengah-tengah laut cuma dengerin musik dangdutan doang. Takbiran musik takbiran situ. Wah, kalau aku udah ingat itu. Memang sih kalau aku juga ya sekarang mendengar di saat kita di tengah laut, Lebaran di tengah laut, kayaknya terus terang gua sendiri sekarang merinding. Aku aja tadi merinding kok dengerin ceritanya. Bener. Jadi merindingnya bukan karena apa, jadi merasakan bagaimana kita hidup di tengah samudra tanpa keluarga, hanya dengan teman-teman yang ada sekeliling, paling berapa orang. Iya. Di hari momentum yang paling berbahagia, kita ada di tengah samudra. Kebayang kan? Iya. Gimana rasanya hati itu? Aku aja udah kebayang nggak bisa megang HP, udah nggak bisa kalau aku Pak. Aduh. Nah itu pas hari Lebaran apa, tiap kamar gantian ngunjungin kamar ini sambil pelukan. Wah gila. Lebaran apa? Gitu. Sampai kayak gitu masih ada solidaritasnya. Solidaritasnya orang tuh kayak gitu. Baru tahu. Ada yang ya apa aja, ada yang bawa bekal kayak sumpah ada yang masih punya biskuit main ke kamar ini ada biskuit ini, ntar kamar ini gantian ke sini, ntar muter semua kamar, tapi itu kamar ini doang orang-orang yang Islam gitu kan. Iya. Nah, itu sambil pelukan, ada yang nangis ngeluarin air mata karena ingat anak, ingat istri, mungkin yang punya istri apa ya, orang tua. Ini sinyal pas hari-hari bahagia kan. Jadi kalau di darat ini kan, kalau kita udah di darat kayak gini kan, udah kita masih bisa komunikasi ya, masih bisa kita lewat video call atau misalnya apa kan, masih bisa. Kalau di tengah-tengah samudra
Itu apa nggak mau sih bosnya ngasih wifi atau gimana gitu? Nggak bisa, gimana mau wifi? Wifi kan harus ada jaringan ininya, dari sinyal satelit. Tapi kan tetap bisa apa kalau satelit? Nggak bisa kalau di tengah itu. Paling ini orang atas doang yang dapat. Ya dia bisa kan, ada yang bisa kan, ada mas sebenarnya. Soalnya Tapi dia nggak ini ngasih. radar sih, radar. Oh, ada radarnya. Iya, ada, cuman kan kalau buat kita ini, kerja kayak gitu nggak dibolehin. saya mengganggu Oh. Pasti mengganggu kan. mengganggu kerjaan. Tapi kalau aku positif, entah caranya bagaimana, aku pasti entah bobol pakai apa, itu pasti tak akalin kalau udah kayak gitu. Tapi sampai di situ gajinya per bulan berapa? Per bulan $450. $450 lagi, kalau dijutain Ya sekitar 6 juta. 6 juta. Wah, Jadi ya enggak sesuai lah. nggak sesuai. Gila kalau wah Kerja kan on time kan ya? on time loh. Ya walaupun lagi tidur terus datang badai, kita harus bangun langsung buang buang parasut. Walaupun lagi tidur itu jam baru seumpama jam 7 baru istirahat. Itu tidur jam 9 baru tidur. Jam 10 udah badai datang. Harus bangun. Nanti jam 2 ya kerja lagi. Jam 2 kerja lagi. What the fuck, ini udah di bawah perikemanusiaan kalau kerja di laut gitu ya berarti mas. Mungkin kalau kamu udah, Aku udah nggak mau kerja di situ, udah nggak ada pikiran, aku udah kalau udah kayak gitu, internet nggak ada, terus makan nggak teratur, kan Pak? Terus habis itu di situ yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kerja doang, nonton video berapa ratus, download video berapa ratus anjir. Bayangin kalau kita biasanya bikin video tapi suruh di situ, mungkin kalau kita jadi YouTuber di laut mungkin bikin video uploadnya banyak mungkin. Jadi mungkin kayak gitu. Tapi di situ susahnya kan tadi kayak gitu mas. Senangnya tuh ada nggak di Senangnya? Iya senangnya di laut pasti ada kan. Ya senangnya ya biasa kalau kumpul. Ya senangnya kalau udah di kamar aja udah senangnya tuh. Ya melihat apa sih, lihat video. Itu udah jadi kesenangan yang Senangan nih. walaupun tidak bisa video call dengan Iya. bisa video yang penting HP doang. Cuma bisa lihat foto-fotonya yang di sini, foto-foto. Seumpama yang kalau punya pacar, ya pacar, orang keluarga, orang tua kan lihat ya foto. Cuman udah nikah. Ya udah nih, tapi kagak. Makanya saya menekan sendiri pergi. Nah, jadi kalau buat kalian kalau mau daftar, ini ada duda asli, duda tulen. Jadi kalian nanti Kerjanya udah positif kan? ya udah positif gaji. Mati loh. Enggak, lanjut. Nur, kamu kalau mau nih Nur, dan kita bilangin kan. Jadi Facebooknya nanti di sini ya. Di sini cantumin. ada add aja yang buat orang. Jadi nanti dicantumin di sini Facebooknya sama IG-nya, nanti saya simpan di. Nanti buat ada pesan-pesan nggak mas, maksudnya buat orang-orang yang nggak bersyukur gitu kan, yang kerja di sini kan biasanya banyak yang ngeluh di daratan. Ya. Ada pesan-pesan nggak mas buat orang-orang yang nggak bersyukur ini? Ya buat yang kerja di darat itu seharusnya bersyukur lah, seberapa itu beratnya, tapi masih mending bisa berkomunikasi. Iya benar. Kita kerja di darat seberat-beratnya apa, kalau udah selesai kerja pasti bisa berkomunikasi sama keluarga. Iya. Pak. Harus mempunyai bersyukur lah, Iya. jangan mengeluh. Oh, Memang semua kerjaan itu berat. benar. Jadi Harus bersyukur. Jadi menurut Mas Chandra ya kita harus bersyukur, harus istilahnya jangan mengeluh, walaupun secapek-capeknya apapun kita masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu capeknya hilang gitu loh. Iya benar. Kalau kerja di darat, Kalau kerja di laut nggak bisa ngapa-ngapa Pak. ngapain, cuma bisa lihat video diri. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa kalian itu istilahnya wah aku di sini susah, kerjanya susah. Enggak, masih ada yang lain. Masih ada yang lebih susah. Lebih susah. Jadi kalian harus bersyukur punya pekerjaan, punya penghasilan. Jadi kalian harus tetap semangat jalani hidup. Dah. Oke. Oke, buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan nanti misal kita sampean kalau udah jadi, sampean besok masih ini kan?
Nah nanti bisa share kan videonya Iya. di channelnya. ya, nanti sampai di Facebook bisa share biar ke teman sampean atau keluarga sampean tahu kalau kita ya inilah pekerjaan sampean gitu. Iya. Jadi gitu aja kita wawancara bersama Mas Chandra. Jadi jangan lama-lama guys, kita juga butuh istirahat mungkin. Padahal enggak. Jadi terima kasih buat penonton setia Siwang Channel dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.